Oke, Joffrey. Belakang gua Joffrey. Mati saja. Inilah tentang sofa panas. Sofa panas. Bikin gemas. Sofa panas. Bisa mengganas. Sofa panas. Jangan cemas. Sofa panas. Jangan lemah. Oh, sofa panas. Oke. Aduh, suara lu makin enak, Jof. Padahal banyak angin nih. Gue pikir ngembang kemana-mana, nggak tahu enak suaranya ya. Gue rambut kering tuh. Hah? Ada yang bawa jelly nggak jelly? Kalau nggak jelly Minardi nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Geng Aris Sudarsono dalam podcast Sofa Panas. Kalau biasanya kita dari studio Sofa Panas di Cilegon, Banten. Nah, kali ini kita di laut, di Marina Batavia, Pelabuhan Sunda Kelapa, bener ya? Yoi, benar. Pelabuhan Sunda Kelapa, Marina Batavia, Batavia Marina, Marina Batavia, Batavia Marina, ya sama aja sih dibolak-balik juga ya, ya kan? Nah, lihat tuh di belakang gue lihat, tuh lihat tuh, ada bangunan, ada laut, ada, waduh, seperti biasa. Saya nggak sendiri, ada Chef Haryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Wah, sekarang kita asik ya di pinggir sungai ya. Iya, di pinggir anginnya laut, kenceng di banget, pinggir laut. anginnya kenceng. Lu bayang nggak? Enak. Enaknya di pinggir laut apa? Kalau ada yang nggak pakai ini dibuang aja langsung ke laut. Begitu ya? Gitu. Nah, apa yang mau dibuang? Banyak. Nggak ada yang mau dibuang nih. Oke. Bos, narasumber kita orang dalam nih. Orang dalam. Orang dalam. Dalam sebelah mana? Dalam ya? rumah maksudnya. Ini human capital dari KSP, Krakatau Sarana Properti atau KSP. Ini beliau ini human capital, masih fresh, masih asik lah pokoknya. Ya. Belum stres maksud gua. Kalau udah kelamaan suka stres dia. Ada Pak Bambam. Selamat datang Pak Bambam, manajer Human Capital. Waduh. Pak Bambam, bukan Bambang ya? Bukan. Jadi extraordinary ini, Bambam, Ya, kurang Pak G. Bambam. Namanya emang agak unik, Pak Bambam. Ngomong-ngomong jaket bagus nih. Iya dong. Sendirian aja pakai jaket. Kita berdua kedinginan nih. Nanti kebagian. Pak Bambam, human Ya. capital itu definisi bahasa Indonesianya apa sih? Sederhananya deh. Ya. Orang awam nih pengen tahu nih. Human capital, keren kan? Tapi sebenarnya apa bahasa Indonesianya? Dulu kita kenal HRD ya, HRD. Human Resources dulu kan. Human Resources Oh, jadi Development. Jadi human capital ini jadi ada peningkatan peran. human adalah manusia. Ya, Capital manusia. adalah Sebenarnya gini, dulu manusia itu adalah aset ya ya. bagi perusahaan. Tapi sekarang dengan istilah baru human capital ini, manusia itu adalah faktor penting. Oke. Jadi yang menentukan maju mundurnya perusahaan itu adalah faktor manusia, faktor human. Faktor human ya. The Akhirnya jadi human capital capital. management. Iya. Itu ngomong-ngomong Pak Bambam, itu mulai tahun berapa itu berubah dari HRD ke HC? Persisnya saya lupa ya. 2-3 tahun yang lalu ya. 2-3 tahun ya. Karena kan gini nih, setahu saya sih setiap perkembangan selalu ada perubahan-perubahan istilah tuh. Ya, betul. Ya kan, yang terkait di kegiatan perusahaan, kegiatan pemerintahan, itu pasti gitu tuh. Kalau ada perkembangan zamannya, perkembangan teknologi, perkembangan zaman, modernisasi segala macam diikuti dengan perubahan-perubahan istilah. Kadang-kadang saya bingung tuh. Apakah perubahan istilah itu juga menjadikan perubahan cara treatment human capital tadi, Ya, manusianya? Jelas. Ya jelas. Jadi memang kita harus
konsisten dengan istilah yang kita gunakan. Apa sih pembedanya? Ketika generasi saya taunya HRD kan, Iya, Human HRD. Resource Zaman saya Development. enggak, Apa zaman tuh? saya personalia bos. Personalia, betul. Iya. Bagian kepegawaian ya. Yoi, udah Personalia, gitu sih bos. Personalia, HRD, sekarang Human Capital gitu. Ya betul. Jadi karena ini adalah faktor manusia yang punya peran besar. Jadi yang harus dibangun itu adalah manusianya, Oke. karyawannya. Oke. Harus diberikan pemahaman kepada karyawan kira-kira nih ya, bahwa maju mundurnya perusahaan tergantung lu juga semuanya gitu kira-kira ya. Betul sekali. Jadi bicara kualitas nih, kualitas manusia ya. Kalau bicara kualitas gimana ya? Oke. Kalau Jepang kita mengenal semangat Meiji, Ya. semangat membangun. Amerika dengan American Hero atau apa yang sesuatu yang heroik gitu ya. Iya. Indonesia pasti punya dong. Iya. Kita Apa punya tuh? semangat 45 sebetulnya. Nah, Iya. itu ya. Benang Jadi- merahnya 45 ya. Iya. Kita punya 45. semangat 45, jadi nggak harus seperti Amerika, nggak harus seperti Wah, iya, Jepang. kita punya ciri khas sendiri. Oke, Punya- gimana sih karakternya? Semangat 45 jika diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah satu proses perjuangan. Perjuangan yang pasti ada dengan pengorbanan. Jadi maksudnya ketika kita ingin berubah, kita harus berjuang. Dan kita berjuang, kita harus siap untuk berkorban. Ini saya jadi tersentuh nih Pak Bambang nih. Kalau bicara semangat 45 tuh generasi saya tuh paling dalam soal itu, paling dalam lah. Generasi chef juga merasakan Masih tuh ya? gelora-gelora semangat 45 kan. Nah, saya ingat dulu itu presiden pertama kita sering dalam pidatonya mengatakan revolusi kita itu adalah menjebol dan membangun kan. Ya. Ya kan? Kita sudah menjebol, tapi membangunnya jangan saya, gantian dong. Ya, betul. Anda nih generasi berikutnya gitu. Kira-kira gitu kan? Iya, Nah, betul. membangun kan perlu SDM yang Yang handal. Ya. ya kan? Ini sekarang kayaknya belum terjawab dengan sempurna ya Iya. SDM-nya ya. Betul. Gue salah nggak ngomongnya? Nggak apa-apa, ini zaman terbuka, zaman diskusi dua arah. Nggak sebetulnya salah juga sih, dan juga nggak sebetulnya sepenuhnya benar juga. Manusia ini karena punya akal dan punya nafsu, itu memang punya treatment unik. Ya. Pendekatannya juga harus manusiawi juga, bos. Gitu ya. Iya dong, Human approach gitu ya. betul. Ya. Kadang-kadang gini, Pak. Sebagai manajer HC, ketika kita menghadapi satu masalah, itu nggak cukup dengan menggunakan aturan, tapi kita juga harus bisa melihat dengan hati. Karena yang kita hadapi ini adalah manusia. Ya, emang jadi serba salah di situasinya ya. Ya kan? Karena itu manusia kan punya rasa tuh. Iya. Rasanya beda-beda tuh. Betul. Ya kan? Jadi nggak gampang juga. Sekarang gini Pak Bambang, ini kan kita hadir di Pelabuhan Sunda Kelapa, Indah ya. Marina Batavia emang keren. Ini kenapa acara team building dari Human Capital dilaksanakan di Sunda Kelapa ini? Kenapa? Pasti ada tujuannya nih. Ya, pasti jelas. Jadi kali ini memang kita memang ingin menghadirkan sesuatu yang lain. Biasanya acara team building itu yang lalu dihabiskan di dalam kelas dengan materi atau presentasi ya, Aryo. Jadi itu dilakukan selama beberapa lama ya, mungkin dari awal team building kegiatannya seperti itu. Memang di era sekarang ketika kita menghadapi rutinitas kita ingin sesuatu yang lain. Iya, Manajemen ya memberi challenge ya. Coba kita buat konsep yang berbeda, tapi tanpa mengurangi makna dari team building itu sendiri. Dan tidak mengurangi esensinya ya. Betul, esensinya tidak berubah. Team building adalah membangun super team. Super team ini harus kita buat, harus kita ciptakan. Dan itu tidak mudah. Iya, apalagi kalau kita kaitkan dengan tagline atau jargon atau slogan saya nggak tahu apa tuh. Ya. KSP juara, number one, KSP juara number itu nggak gampang loh. Gak gampang. Iya kan? Bener juara apa cuma lip service nih gitu kan? Ya kan kita kan mesti pertanyakan juga, siap nggak nih SDM-nya? Harus siap.
Ya kan? Nah, harus Harus siap ini siap. yang pemahamannya emang beda-beda ya. Nah, betul. Ya kan? Nah, menurut Mas Bambang, perubahan SDM menuju ke arah yang positif ya. Kita Ya. sepakat bahwa SDM itu akan mengarah ke arah yang positif. Itu dimulai dari akar rumput dari bawah Ya. atau dari atas? Harus dari bawah. Kenapa nggak dari atas? Ya. Jadi maksudnya begini, perubahan itu di atas tanpa diikuti dengan dengan hati yang tulus ikhlas, itu juga tidak akan bisa. Yang hadir ikut team building ini berapa orang? Total sekitar 172. Kalau karyawan 170. Itu staf karyawan ya? Iya, tetap karyawan. Staf karyawan. Nah, apa yang diharapkan dengan adanya team building saat besok mulai kembali kerja, besok mulai kembali berkarya untuk perusahaan? Itu yang diharapkan dari team building apa sih? Ya, sasaran kita sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama itu supaya ada peningkatan kerjasama, ya, dan ikatan. Ini penting antar karyawan ya khususnya. Kalau keseharian kita biasa lebih dekat dengan tim kita saja, tapi ini kita harus menyatu dalam satu tim corporate. Yang kedua adalah mendorong peningkatan kinerja, peningkatan kerja dan improvement karyawan. Ya mereka nanti kita harapkan, kita dorong ya untuk mereka. Ini bicara etos kerja ya? Ya betul. Supaya semangat kerjanya, kinerja juga semakin meningkat. Improvement yang yang berkesinambungan juga. Kita akan dorong penuh. Kebetulan manajemen juga mendukung. Oke, siap. Yang terakhir adalah memang ini bentuk apresiasi dari manajemen atas kontribusi kinerja yang telah diberikan kepada perusahaan. Makanya temanya adalah Team Building and Appreciation Day. Team building and appreciation day. Dalam bentuk apa tuh apresiasinya? Gaji naik atau Mudah-mudahan ya. atau dapat bonus yang lain, ekstra bonus gitu? Kita juga dapat dong. Ya. Jadi Appreciation Day ini makanya kita bawa ke sini, asal tahu. Jadi acara ini memang kita kemas sedemikian rupa ya. Nah, saya sebagai ketua penyelenggara juga di-challenge oleh manajemen, bisa nggak bikin acara yang lain dari yang biasanya, kemudian Tampil beda lah ya. ya beda. Itu yang nanti harapannya bisa nanti memiliki kesan mendalam ya ke karyawannya, tidak akan terlupakan. Mungkin selama pengalaman karirnya di KSP ini tidak pernah menjumpai pengalaman seperti ini. Tapi tanpa mereka tahu, istilahnya surprise ya. Kita mau buat surprise. Kita mau kasih karyawan ini pengalaman yang luar biasa, yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya. Kita undang mereka, tapi tanpa mereka tahu nanti bentuk acaranya seperti apa. Rundown acaranya pun nggak kita. Oh, kita kasih tahu. Nggak tahu mereka. Nggak. Jadi ada saya juga nggak tahu nih. Sebetulnya nggak tau kan? Semua nggak ada yang tahu kan? Enggak. Ini karyawan saya datang sini nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada Ya yang kita tahu. pulang aja kalau gitu. Mas Bambang, Ya. saya pernah bekerja di luar ya. Mm-mm. Saya ketemu dengan teman-teman yang katakan bekerja untuk negara, badan usaha milik negara. Mereka sangat bangga menjadi bagian SDM yang dipercaya menangani sebuah badan usaha milik negara, dan itu adalah sebuah bagian dari perjuangan. Apakah Indonesia bisa seperti itu atau juga sama halnya? Dalam arti gini, ini ada anggapan miring, namanya juga masyarakat awam ya. Iya. Banyak SDM kita yang bergantung kepada BUMN, bukan BUMN yang bergantung kepada kinerja kita. Ini bagaimana menjawabnya? Iya. Ya kan satu itu. Kedua gini loh Pak Bambam, ini nambahin aja. Iya. Supaya Pak Bambam agak stres lah hari ini. Semoga enggak ya. Setelah ketemu Bu Kari dan Syafari enggak, insya Allah enggak. Kira-kira gini. Saya kan insan olahraga nih. Iya. Saya kalau mau mengagungkan Merah Putih sama Indonesia Raya, saya mesti bikin prestasi loh. Iya. Mesti keluar darah, keluar keringat, kurang tidur, bersakit-sakit dahulu lah. Tapi kalau teman-teman yang bernasib lebih beruntung bergabung di BUMN,
Itu enak loh. Karena hidupnya sudah dipayungi oleh Merah Putih, Wah, Iya. dipayungi seperti itu ya. oleh Indonesia Raya. Ini bahasa kerennya gitu tuh. Difasilitasi. Tinggal tunjukkan gitu, Iya. tinggal menunjukkan. Aduh nggak enak nih gua, ya kan? Negara udah mayungin gua, bangsa udah mayungin. Kalau gua nggak bener kan nggak enak gitu. Kira-kira gitulah. Iya. Iya. Betul, memang itu fenomena yang kita rasakan. Semua karyawan BUMN semua merasakan hal sama. Jadi pertanyaan saya Pak Arjo tadi, jadi memang sebagai karyawan BUMN sebenarnya kita juga punya perasaan sama, beban yang sama, ya kan? Adapun ada omongan miring, saya pikir itu hal yang biasa loh, karena bagi saya pribadi kita kan nggak perlu terganggu dengan sesuatu yang memang tidak benar. Orang bebas berpendapat dan kita juga perlu menghargai. Tapi kalau saya lebih nanti menunjukkan dengan bukti, dengan prestasi. Alhamdulillah KSP selama kiprahnya bisa mencapai target dengan baik. Ya semoga harapannya kami juga sebagai insan BUMN ini nanti juga dari prestasi BUMN kepada negara. KSP itu masih dibilang ya masih kecil lah ya dibanding BUMN yang lain besar. Iya. Pengaruhnya, kontribusinya besar, pengaruhnya juga besar. Tapi bukan tidak mungkin juga KSP juga nanti bisa menyamai, atau harapan dan doa kami sih karyawan ya, kita juga pengen KSP ini menjadi bisa sebesar BUMN. Setidaknya menyai induk atau ini kita ya, holding kita PT Krakatau Steel. Iya. Sebetulnya sih bisa loh Pak. Kenapa saya bilang sebetulnya bisa? Karena manajemen tuh banyak orang-orang di manajemen ya, itu banyak orang-orang visioner, ya kan? Organisasi kalau punya SDM yang visioner biasanya akan menjadi besar. Ya, modal ya. Ya itu modal, Betul. itu modal utama. Jadi salah satu modal utama yang terpenting selain duit, ya kan? Selain pekerjaan, ya itulah punya SDM yang isi kepalanya tuh, wah jauh ke depan gitu loh. Iya. Iya kan? Betul. Kira-kira gitu kan? Betul. Nah sekarang masalahnya pertanyaannya, punya manajemen yang visioner, dapurnya siap kan nih? Hah? Iya. Gitu kan? Biasanya gitu bos. Ketimpangan tuh begitu antara sistem. Jadi manajemen tuh gitu, sistem atau manusianya gitu loh, ya kan? Ada yang sistemnya bagus, SDM-nya kurang. Waduh, cenggonok nih, kira-kira gitu. Cenggonok. Ada aja istilahnya. Baru denger juga nih. Kerang laut ya, kerang laut. Cenggonok di mana-mana bos, tapi nggak berfungsi juga gitu, nganggu gitu kan. Iya. Iya kan? Oke. Tapi ada yang SDM-nya oke, sistemnya nggak bagus. Tapi kan mendingan SDM-nya oke, sistem kan bisa ya kan disesuaikan kan, bisa dirubah karena banyak orang-orang bagus. Yang celaka kalau sistem bagus, SDM-nya cenggonok tadi, itu gimana? Idealnya memang dua-duanya harus baik. SDM-nya harus unggul, ya kan? Andal, sistemnya juga harus baik. Karena yang tadi Bung Ari bilang, jika salah satunya itu kurang, ya akan timpang, ya kan? Ibarat kita jalan, itu harus dua kaki harus dalam keadaan baik kan? Kalau satu timpang, jalan kita bukan nggak akan mencapai Ya sasaran, itu ya. Kan sampai, tapi kan akan istilahnya jadi akan BBW Pak. tertatih, ya. BBW, tau nggak Pak? Apa tuh? Buang-buang waktu. Baru denger juga tapi keren. Buang-buang waktu, aduh. Iya, betul. Kita ngurusin SDM yang boncos kan buang-buang waktu jadinya. Tapi dari human resource development atau dibilang human capital tadi ya, apakah goalnya mencetak pemimpin? Karena pemimpin pasti ada yang dipimpin, iya kan? Ya. Yang dipimpin juga pasti punya pemimpin. Ya. Kan? Artinya, apakah menimbulkan atau harapan dari human capital itu membuat manusia yang super tadi, Ya. punya leadership? Kalau leader itu pasti akan lahir. Pasti akan lahir dari dalam satu kelompok. Potensi kita sudah ada, sudah punya. Calon-calon pemimpin di antara karyawan itu kita sudah bisa lihat talentnya. Ya. Kita kita bentuk nanti supaya nanti mereka itu bisa selalu mengisi posisi yang nanti strategis.
kalau bicara soal ideal, karakter seperti apa sih yang diinginkan oleh Krakatau Sarana Property ini untuk membangun dengan standarnya Krakatau nih? Apa nih? Apa sih idealnya? Pemimpin itu punya leadership seperti apa? Apakah seorang inovatif, apa penggebrak, apalah penggagas, apakah pelaksana, atau apakah penerima tongkat estafet? Nah ini, Edan. Ini pertanyaan yang sebetulnya juga agak sulit. Jadi gini, Pak Bambam. Tadi Bapak singgung soal pertanyaan Chef Harvey apa tadi ya? Iya, karakter seperti apa ya? Ideal Ini untuk bicara soal karakter, ya kan? Itu tergantung perusahaan loh Pak. Iya. Tergantung manajemen. Apa resepnya mau mencetak kader-kader? Gimana memimpin perusahaan, memimpin kelompok-kelompok yang ada di perusahaan, memimpin dirinya sendiri belum bisa gitu kan? Kira-kira gitu, paling sederhana gitu. Iya. Ya kan? How to lead myself gitu kira-kira kan? How to lead yourself lah susah kalau udah begitu. Diri lo aja belum bener, ya kan? Nah, ini gimana Pak? Ya. Memang kriteria khusus memang tidak ada ya. Jadi untuk apa namanya pemimpin di setiap lini itu memang nanti mereka pasti lahir, kita bentuk tapi nanti mereka Lahir dan diserika ya, supaya halus bos, supaya gitu, ya kan? Kan begini, kalau di olahraga tuh gini ya, di olahraga tuh ada pengertian begini, bukan ada pengertian, ada pemahaman bahwa the champion is not born, betul, the champion is made, dibentuk. Nah, itu kan di perusahaan juga begitu, sama kan? Nggak ada pemimpin dilahirkan, nggak ada. Dia berbakat ada, kita setrika, kira-kira gitu. Jadi pekerjaan rumah Pak Bambam, aduh, ini saya takutnya Pak Bambam setahun jadi human capital jadi kurus nih. Tapi kurusnya karena diet. Mikirin orang, paling susah pekerjaan tuh paling berat tuh, ya kan? Mau di rumah, mau di mana, kalau udah mikirin orang, aduh susah. Ya nggak sih? Iya. Ya kan? Saya mikirin Chef Haryo juga susah Pak. Aduh, saya mikirin Pak Sari juga luar biasa. Bagaimana seorang pejuang bangsa seperti ini? Harus bagaimana? Iya, Berat kira-kira sekali. gitu. Iya, Jadi kembali kepada apa yang diutarakan Pak Bambam, semangat 45 ternyata Masih menjadi. sangat relevan Oh gitu iya, ya. masih. Ya kan? Benang merahnya itu kan? Iya. Nah, itu. Jadi bambu runcing tidak pernah mati. Tidak Kira-kira pernah gitu. mati. Ya kan? Bener Pak. Nah, bagaimana Pak? Tadi Bapak singgung hati-hati, kita jangan terjebak pada rutinitas. Itu paling ngeri loh Pak. Iya. Ya kan? Betul. Apakah salah satunya dengan cara team building ini ya? Iya. Salah satunya itu. Ya, menghilangkan rutinitas, lihat pemandangan baru, lihat tempat baru gitu kan? Kata anak zaman sekarang healing. Tapi apa jaminan tuh? Ini kan hari Minggu, besok Iya. udah kerja lagi. Kerja lagi. Hah? Pasti teratasi nggak? Belum tentu ya. Belum tentu juga. Kita mesti sering-sering team building dong. Keinginan. Iya, boleh aja asal pakai kita sih. Asik. Nah, Mas Bambam. Iya. Tadi Bung Ari bilang soal apa personalia. Saya bilangnya human resource development. Sekarang Iya. Mas bilang apa Human tadi? capital. Human capital. Masa depan ini Krakatau Steel ini butuh human capital yang bagaimana? Karena lihat sekarang ya generasi zilenial ini, mereka tidak cenderung berkantor. Mereka independen, mereka bikin konten. Dengan perubahan zaman, masa depan ini apa sih? Krakatau Steel ini akan menjadi apa? Apakah sudah ada visi 10 tahun ke depan tentang rencana human capital tadi? Nah, ini saya nambahin nih. Ini bagus nih. Yang diutarakan Chef bagus. Itu Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, apa bedanya orang Amerika sama orang Indonesia? Nah, kalau orang Indonesia kerja mati-matian. Kalau orang Amerika santai mati-matian. Kenapa? Asetnya yang kerja semuanya. Iya. Beda gitu loh. Iya. Nah, kira-kira gitu. Nah, itulah yang situasi sekarang begitu. Dinamika dunia ini juga memang harus disikapi. Kita tidak bisa menghindari. Kalau memang masanya memang kita memang butuh apa namanya orang-orang yang memang punya, kalau Bung Ari bilang punya apa visioner, Chef Haryo bilang kaum zilenial yang apa namanya yang mereka lebih suka kerja di rumah tapi dengan tetap kinerja yang tinggi. Itu memang kita juga harus mengadaptasi. Jadi BUMN pun juga sama seperti perusahaan-perusahaan yang lain, perusahaan swasta atau perusahaan Pemerintah ya. pemerintah.
Jadi memang kita harus punya budaya juga sama. Iya. Tapi gini loh Pak, istilah bekerja tuh makin lama makin ditinggalkan. Karena di Amerika tuh orang nggak bilang I'm working, nggak. I want to do something. Ya. Beda loh, ya kan? I want to do something kan bisa dari mana aja gitu. Berkarya artinya gitu kan. Nah, apakah hal-hal begini atau istilah-istilah begini juga mulai ditanamkan juga di KSP? Lu kalau bekerja doang 8/4 kayak robot gitu. Ya kan? Yang penting dapat gaji tiap bulan. Wah, aduh cilaka nih. Ya kan? Tapi apa yang lu kasih buat perusahaan? Kira-kira gitu kan? Ya. Ada nggak sih kalau di swasta nih nggak perform selesai? Tapi di BUMN ada nggak tuh? Nih nggak perform nih selesai. Nggak, walaupun nggak persis seperti itu, tetap kita ada. Tetap ada. Ada. Waris and apa namanya? Ada punishment lah ya? Ada waris and Oke. reward ada. Kita punya program memang yang kurang lebih seperti itu. Nah, Pak, ini menarik Pak. Saya dengar kalau di BUMN itu punishment tuh dirotasi atau dimutasi. Iya. Nah, sementara kualitasnya nggak berubah ya dia akan dimutasi terus tuh lama-lama. Sehingga menjadi beban. Bisa GMO juga. Iya. Ya kan? Rotasi itu sebetulnya nggak melulu harus karena punishment ya, enggak ya. Kebutuhan juga ya. Di samping kebutuhan kita juga harus refresh. Oke. Karena bisa jadi nih satu orang karyawan itu tidak perform di tempatnya, tapi ketika dimutasi pindah ke tempat yang lain, Bagus jadinya. dengan tantangan yang baru, jadi perform. Oh, masuk akal sih. Ya. Oh, jadi tepat tuh istilahnya human capital jadi. Ya kan? Iya. Jadi kapasitas orang kita pelajari ya. Kita harus tahu. Benar. Iya. Setuju saya, Pak. Cuman kan Nah, kayak ada nggak Pak di maaf aduh ngagetin gua aja lu. seru saya sih agak menyimak nih. Boleh saya tanya? Boleh dong. Iya. Cuman jangan kagetin nih gua lagi. Sedeng. Tadi ganggu juga tuh in the stone Earth and Fire tadi. Gue tadi begini nih. Ya. Aduh, keganggu nih. Oke, ada nggak dari human capital ini melakukan pelatihan kerja Ya. untuk melatih SDM yang akan dicetak sesuai dengan apa? Katakan departemennya begitu. Departemen marketing ada pelatihan untuk marketing. Departemen untuk direktur ada pelatihan sendiri. Ini how to be a leader. Ini how to be like this and like that. Apakah ada pelatihan itu? Pasti ada, iya. Apa yang menjadi standarnya KSI? Ya. Jadi untuk menduduki satu jabatan di KSP ini, jadi harus memenuhi standar kompetensi. Ya. Jadi, Ada kriteria lah ya. Ada kriteria. Jadi dia harus memiliki kompetensi atau keterampilan, ya kan? Keterampilan ini salah satunya kita dapat dengan training. Training ini nggak melulu harus di luar, ya kan? Bisa jadi sharing dari yang pendahulunya atau senior ya. Atau kalau memang tidak ada yang di dalam, kita bisa ikut pelatihan yang dari luar. Kita support kok. Nah, Pak, kalau kayak gitu saya teringat di para teman-teman yang punya bisnis jasa nih. Ya. Antara lain mereka tuh sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang kepelatihan. Ya kan leadership course kayak gitu-gitulah, management course, sales course gitu-gitu. Itu banyak banget. Terutama Indonesia. Nah, teman saya orang Amerika bilang begini. Gila ya di Indonesia banyak banget ya course-course. Gue malu juga nih. Ya kan? Maksudnya dia nyindir di pas ini. Nggak enak dia ngomongnya. Kan dia mau bilang Indonesia banyak orang goblok ya pasti gitu kan. Ya nggak? Soalnya course-course bertebaran dari yang paling top sampai yang nggak jelas juga tuh. Ada sertifikasinya nggak? Itu gimana Pak? Ya. Kalau internal KSP bikin nggak itu program-program gitu? Ya kita juga bikin ya. Bikin juga ya. Jadi kita juga supaya mengefektifkan. Kita juga bisa efisien. Jadi contoh nih. Jadi kalau ada karyawan ikut training, itu kita punya program namanya knowledge sharing. Ya kan? Oh, knowledge sharing namanya. Iya, itu ada poinnya. Jadi karyawan itu juga wajib mencapai poin tertentu di dalam periode 1 tahun. Ada levelnya nggak? Misalnya hanya sebatas manajer atau asisten manajer, semua ya? Iya, semua. Oh, jadi semua lini ya? Semua lini, dari mulai yang Paling bawah sampai yang paling atas itu wajib itu. Jadi kalau itu tidak mencapai poinnya,
itu juga akan mengurangi performa. Salah satu tolak ukur karyawan itu berhasil atau tidak mencapai sasarannya adalah pengukurannya adalah itu. Mereka harus Ada raportnya lah ya. ada rapotnya. Itu tiap tahun kita review. Itu ada klasifikasi misalnya excellent, good atau poor atau begitu ada ya? Ya tapi tidak, walaupun tidak seperti itu kelihatannya, tapi kurang lebih seperti itu ya. Nggak enak juga kalau gituin ya. Iya. Jadi rapotnya setiap karyawan ada punya rapot. Ah itu yang nilai kondite mereka tuh siapa setiap harinya? Yang pasti atasannya sendiri, ya kan. Atasan langsung ya. Atasan langsung yang menilai, kemudian juga orang sekitarnya menilai. Gitu ya. Chef, kalau di restoran itu juga ada gitu ya? Ada. Ya? Ada. Di restoran kita ada leader yang disebut dengan chef atau chief. Kemudian ada asistennya dan kemudian ada pelaksananya. Dan sampai ke masalah cuci piring pun ada. Jadi quality control untuk semua hal gitu ya? Ada. Iya. Tapi kalau dari sisi saya, dari juru masak, saya pisahkan menjadi dua. Juru masak yang jago berhitung tapi nggak jago masak. Ada juru masak yang jago masak tapi nggak jago berhitung. Nah ini harus dipisahin nih. Jadi jangan disamain. Jadi kalau di dapur misalnya Bisa ribut terus tuh ya? bukan nggak nyambung. Jadi ada chef yang jago masak aja. Tugas lu masak yang enak. Tapi ada chef yang jago ngitung aja. Ya di sini harus dikolaborasikan. Jadi ada spesialisasi juga ya? Harus pasti pada level seperti yang makan di sini ya. Ini pasti di belakang ada yang jago masak sama yang jago ngitung itu terpisah tuh. Nah biasanya pengusaha nggak mau tahu tuh cari yang jago ngitung, cari yang jago masak, mustahil, nggak ada. Saya bisa bilang begitu dari dunia saya. Jadi saya sengaja tanya sama Chef Aryo. Kalau saya bicara dengan Pak Bambam ini kan dari aspek perusahaan. Iya. Nah kebetulan rekan saya ini kan biangnya bisnis kuliner. Saya tanya dong, di kuliner juga ada begitu? Ada ternyata, ada banget. Jadi nggak ada Superman. Nggak ada one man show itu nggak ada. Ada. Leadership ada. Tapi spesifikasi kekhususan tetap harus ada. Pak Bambam, ada nggak mau disampaikan? Ini kan ditonton juga sama sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, teman-teman kita di KSP ya. Iya. Ini manajer J1 Capital menitipkan pesan. Untuk kawan-kawan dan seluruh karyawan PT KSP, tetap semangat ya, tunjukkan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Jangan ragu, terus berkarya. Insya Allah KSP bisa dan akan selalu menjadi lebih maju dari yang lain. KSP juara. KSP number one. Insya Allah. Oke. Demikianlah jumpa kita. Wah ada drum. Asik. Demikianlah jumpa kita dalam podcast Sofa Panas hari ini, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti dan tentunya dari Batavia Marina Batavia, pelabuhan sudah Kelapa. Saya kembalikan kepada Chef Aryo. Oke, buat kamu-kamu yang mau ikutin Sofa Panas, kamu harus subscribe Sofa Panas dan mengikuti informasi-informasi tentang manajemen, tentang human capital, tentang bisnis, tentang apapun tentang Krakatau Sarana Properti. Ikuti saya, Chef Haryo Pramu dan juga Bung Ari Sudarsono di The Sofa Panas. Bapak Geng. Yoi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambam. Oke. Berani saja. Kini Lagu apa lagi nih Joffrey? tentang sofa panas. Sofa panas bikin gemas. Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas jangan cemas. Sofa panas jangan cemas. Oh, sofa panas. Assalamualaikum.